Berikutnya Bapak Ahmad Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan. Saya Ahmad Fajri, mahasiswa pasca sarjana Uin Makassar, semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelum saya memberikan pertanyaan, karena sebelumnya tadi kasih hadiah kepada Ustaz, saya juga ada hadiah Ustaz, buku yang saya tulis judulnya Jalan Hijrah. Dan yang dibahas di buku Ustaz mengenai maulid, zikir sama-sama itu juga dibahas di sini dan pakai pendekatan mungkin hampir sama dengan Ustaz, karena saya baca bukunya ada dikutip Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muslimin. Nah di sini juga ada, tapi untuk membantah orang-orang yang suka membid'ahkan. Dan saya harap orang yang membaca buku ini hijrah dari Ustaz Sunnah ke Ustaz Wajib kata Ustaz tadi. Jadi saya harap Ustaznya menerima hadiah dari saya. Pertanyaan saya Ustaz, mengenai masalah berdoa, mengangkat tangan saat khatib sedang berdoa. Apakah kita jamaah mengangkat tangan ataukah tidak perlu mengangkat tangan Ustaz? Nah, kemudian yang kedua, ini juga saya bingung, di Sulawesi Selatan itu belum terlalu banyak orang yang punya kendaraan api, lebih banyak di luar. Padahal sempat saya dapat buku Andre Guruta yang ditulis oleh Firdaus ya, yaitu di Nasab itu ada makam di Wajab Maulana Husain bin Madil Kubra bin Ahmad Syekh Jalaluddin bin Abdul Basmatan bin Abdul Malik bin Ali Al-Faqih bin Muhammad Sahib bin Bad bin Ali Al-Qasam bin Ali Sahib bin Jubair bin Muhammad Maula As-Soma'ah bin Ali Al-Bazakir bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Fajir bin Aisyah Al-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Ubaidi bin Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin, kemudian sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata sampai kepada Nabi, kuburannya ada di Sulawesi Selatan, di Wajo. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, kenapa Habib-Habib lebih banyak dikenal di luar Sulawesi daripada di Sulawesi Selatan Ustaz? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada Bapak Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Andre Guruta sekalian yang sempat hadir kesempatan ini dan teman-teman semua. Pertama-tama saya berterima kasih dan mempunyai kesempatan menyampaikan salam bagi teman-teman kepada Al-Mukarram Guruta Ustaz Abdul Somad Syekh PhD. Kemudian terkait dengan masalah tadi menarik dari yang dikatakan oleh Pak Bro tadi bahwa kalau dulu ada yang mengislamkan yang non-muslim
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi. Disilakan ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Penanya yang pertama Bapak Abdul Somad. Jadi dulu ketika di Mesir tahun 1998 jumlah mahasiswa Indonesia 2.470 sekian, 2.470 sekian, sekitar 2.500. Yang nama Abdul Somad cuma 2, satu dari Riau, satu dari Makassar. Makanya kalau orang nanya Somad mana, Somad KKS apa Somad KSMR? Dari Pak Abdul Somad tentang demokrasi. Dulu Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian kita belajar di SD bahwa Pulau Sulawesi banyak kerajaan, diantara yang populer Sultan Hasanuddin. Lalu ketika 1945 kita merdeka, maka kita dari Sabang, waktu itu belum sampai Papua, sepakat untuk mengangkat Presiden Soekarno. Apakah Presiden Soekarno yang kita angkat berdasarkan demokrasi itu sama dengan Sultan? Maka ikhtilaf terjadi di negeri ini. Maka sebagian tidak setuju. Yang tidak bersetuju itu membentuk apa yang disebut dengan Darul Islam Indonesia. Karena Presiden Soekarno bukan waliul amri, karena dia diangkat dari demokrasi. Demokrasi berasal dari bukan produk Islam. Maka kalau produk mesinnya tidak Islam, produknya juga tidak. Maka terbentuklah Darul Islam Indonesia. Kemudian satu lagi Negara Islam Indonesia, NII. Satu lagi Tentara Islam Indonesia. 3, DII, NII, TII. Bergejolak. Lalu kemudian pada tahun 51, 52, 53, 1952, 1953, 1954, pada masa Menteri Agama Kiai Haji Mashkur, 3 tahun bersidang, maka keluarlah apa yang disebut dengan Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah, bahwa Presiden Soekarno itu adalah waliul amri, ulil amri, ad-daruri, yang darurat, bisyaukah, dan punya otoritas. Ulama Nahdlatul Ulama berijtihad selama 3 tahun untuk mengeluarkan itu. Maka sepakat kita bahwa Presiden itu adalah waliul amri ad-daruri bisyaukah. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Ini melihat sejarah. Jadi kalau antum tidak setuju dengan demokrasi, berarti harus mengangkat sultan. Karena kalau perempuan tidak ada walinya waktu nikah, bapaknya meninggal, maknya tak, bapaknya tidak ada. Kalau tidak ada bapak, kakeknya juga tidak ada. Kalau tidak ada kakek, abangnya juga tidak ada. Kalau tidak ada abang, adiknya juga tidak ada. Kalau tidak ada adik, abang ayahnya juga tidak ada. Adik ayahnya juga tidak ada. Kalau walinya tidak ada, siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Lalu kalau perempuan tidak punya wali, dapat kita buka pintu rumah besok pagi dapat kardus anak dibuang orang, binti kardus. Waktu mau nikah siapa walinya itu? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sekarang sultan goa ada, tapi kuasa kan tidak ada. Siapa yang berhak menjadi walinya itu? Pak Kua. Dari mana Pak Kua bisa jadi wali? Jadi wali karena diangkat oleh Kemenak Kabupaten, karena diangkat oleh Kanwil Provinsi. Kanwil kok bisa jadi sultan? Karena diangkat oleh Menteri Agama. Menteri Agama kok bisa jadi sultan? Karena menteri diangkat oleh Presiden Soekarno. Siapa menjadi presiden? Saya jadi ustadz sampai mati. Tapi mengendorse calon presiden bisa.
tapi tidak dijamin mengeluarkan fatwa. Lalu itulah yang menjadi payung hukum bagi aparat hukum untuk membubarkan, untuk menangkap, untuk apapun dia. Itu kalau tidak nanti setiap organisasi, setiap orang bisa bergerak dan terjadi kekacauan luar biasa. Itulah makanya idza safara ahadukum, kalau ada di antara kamu musafir 3 orang, faliwalli ahadahum amrahum, hendaklah mengangkat 1 orang menjadi pemimpin. Kenapa? Karena akan terjadi kekacauan kalau tidak ada aturan. Nah, jadi aturannya itu sudah jelas. Majelis ulama mengeluarkan fatwa. Kenapa majelis? Karena di dalam itu ada utusan-utusan. Ada utusan Nahdlatul Ulama, ada utusan Muhammadiyah, ada utusan Perti, ada utusan Persis, ada utusan Al-Wasliyah. Berkumpullah mereka di situ untuk mengeluarkan kesepakatan-kesepakatan untuk menjaga akidah umat. Lalu kemudian penanya kedua tentang Sayyidina mursyid tarekat Syaziliyah di Mesir. Satu lagi di majelis Syekh Mahmud Said Mamduh. Waktu sebut kebetulan sholat situ saya dengar, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu kalau kita buat besok itu Pak Ketua MUI dikata. Padahal itu ada dalam kita fikih bahwa dianjurkan. Nah, bagaimana di dalam sholat? Bagaimana kalau dia dibaca di dalam sholat? Di halaman 348 kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdasi zikrin fis shalah, boleh membuat zikir dalam salat, ghairi ma'surin idza kana ghairu mukhalifin lil ma'sur. Boleh membuat zikir dalam salat walaupun tidak maksur. Tidak maksur maksudnya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, selama tidak bertentangan dengan yang ghairu selama tidak bertentangan dengan yang maksur. Itu maka Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali menambah bacaan dalam sholatnya, Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, da'autu lis-Syafi'i fi salati 40 sanah. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam sholatku 40 tahun. Bunyi doanya, Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi kalau jamaah nanti sholat subuh berdoa dalam sholat, Rabbil firli wali walidayya wali Abdus Somad, itu sholatnya tidak batal. Jawazu ihdasi zikrin fis shalah ghairi ma'sur idza kana ghairu mukhalifin lil ma'sur. Hadis ini kronologisnya, ungkapan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kronologisnya ketika sahabat bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada seorang sahabat doanya lain, alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Sami Allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, manil qail, siapa yang baca doa itu tadi? Sahabat angkat tangan, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtarirun. Aku lihat 30 sekian malaikat berlomba-lomba turun dari langit ingin mencatat pahala dari doa yang kau baca tadi. Komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis tadi, inilah dia. Jawazu ihdasi zikrin fis shalah. Boleh membuat zikir dalam salat selama tidak bertentangan dengan maksur. Kata Sayyidina, tidak bertentangan. Kenapa? Karena ada hadisnya. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah. Tapi kalau dalam sholat misalnya saya katakan, Allahumma salli ala tuanku Muhammad, batal. Karena tuanku sudah bukan bahasa Arab, batal. Kemudian sholat zuhur setelah sholat Jumat. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'.
Kata jami' di situ ada Jumatnya. Masjid ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi tidak ada Jumatnya, maka dia disebut dengan masjid. Dalam fikih cuma 2. Ada sholat 5 waktu, tak ada Jumat, masjid. Ada sholat 5 waktu, ada Jumatnya, masjid jami'. Lalu muncul musola, surau, langgar, bid'ah. Jadi menurut mazhab Syafi'i, satu negeri itu boleh banyak masjid, tapi sholat Jumatnya cuma 1. Yang mazhab Syafi'i yang asli, satu negeri itu sholat Jumatnya 1. Dalilnya mana? Begitu di Madinah, banyak masjid, tapi yang ada sholat Jumatnya hanya Masjid Nabawi. Lalu kemudian masyarakat berkembang, banyak ta'addud al-Jum'ah, berbilang-bilang sholat Jumat dalam satu kota. Mana yang sah? Dalam satu kota itu banyak Jumat, mana yang sah? Ragu, bingung mana yang sah. Karena ragu, ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau suatu dalil itu mengandung keraguan iya atau tidak, maka dalil mazhab Syafi'i mengulang sholat Jumat dengan sholat zuhur karena diragukan sholatnya itu sah atau tidak. Kalau di Banten, di Pandeglang, rupanya di Sulawesi Selatan ada rupanya. Di mana tadi? Di Maros. Ini mazhab Syafi'i yang original. Lalu yang kita ta'addud Jumat itu bisa banyak. Ini Al-Azhar, ada sholat Jumatnya. Di seberang jalan, Masjid Sayyidina Al-Husain, ada sholat Jumat. Itu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi, boleh dalam satu kota itu beberapa sholat Jumat, dan tidak perlu diulang dengan syarat cukup adat bilangannya itu sudah disebut dengan jamaah. Nah, jadi sahabat saya tamat Al-Azhar pergi ke Suriah, dan sampai di Suriah dia talaqi dengan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang sangat berpegang pada mazhab Syafi'i. Syekh Al-Buti setiap selesai sholat Jumat dia sholat zuhur, walaupun di masjid itu tidak melaksanakan, karena dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Nah, jadi kalau antum habis sholat Jumat, sholat zuhur, teruskan. Tapi kalau antum tidak sholat zuhur, tak apa-apa juga, karena di awal tadi kan sudah bilang, saya tidak mengajak ke mazhab saya. Tapi perbuatan mereka itu tidak salah, tapi dia menyalahkan orang lain tak juga betul, karena ada pendapat lain bahwa sholat Jumat di beberapa tempat di satu daerah itu sah. Dan tujuan kita tadi adalah menghormati perbedaan. Lalu kemudian tentang menyerah, ada 2 tadi yang mau menyerahkan buku, ya di akhir majelis nanti kita serahkan buku, foto, siapkan, dapatkan buku ini ke nomor berikut ini, untuk memotivasi anak-anak muda supaya rajin menulis buku. Kemudian penanya ketiga tentang mengangkat tangan bagi jamaah yang sholat Jumat. Khotib berdoa, Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apakah makmum yang sholat itu mengangkat tangan atau tidak? Mengangkat tangan. Kenapa? Karena hadis tentang mengangkat tangan umum. Tentang mengangkat tangan pada halaman 296. Hadis 296. 296 Inna rabbakum 298 Inna rabbakum ta'ala hayyun karimun. Allah itu maha hidup, maha dermawan, karim. Yastahi min abdihi. Allah malu kepada hambanya idza rafa'a yadayhi, kalau diangkatnya kedua tangannya, ilahi an yaruddahuma sifran. Nah, Allah malu melihat kalau ada seorang hamba mengangkat tangannya lalu kembali dalam keadaan kosong. Mengangkat tangan sifatnya umum. Mengangkat tangan ketika khotib sedang berdoa, makmumnya mengangkat tangan, maka termasuk dalam kategori yang umum. Pendapat Ibnu Taimiyah, wa amma raf'ul yadaini fid du'a, adapun mengangkat tangan ketika berdoa, faqad jaa fihi ahaditsu katsiratun,
Maka banyak sekali hadis-hadis sahihatun, hadis yang sahih. Kemudian kenapa Habib di luar Sulawesi lebih banyak? Karena penduduk di Jawa lebih banyak. Sulawesi Selatan penduduknya 9 juta, taruhlah 10 juta. Jawa Timur 40 juta. Jawa Barat 50 juta. Riau 6,7 juta. Nah, itu jadi angka termasuk juga angka. Tapi itu kan tidak terhitung Habib. Habib masuk juga dalam. Itu faktor pertama karena banyaknya masyarakat. Yang kedua, kalau saya baca tadi, saya dapat hadiah dari saya ke rumah Ustadz Amin, orang tua beliau Syekh Sahib Sultan memberi saya buku. Di situ dibuat Syekh Yusuf Al-Jawi Al-Makassar. Dia tidak mengaku Habib. Padahal sebenarnya di situ ditulis, sebelum kemarin sempat saya baca. Padahal sebetulnya dia punya nasab, dia Habib. Kenapa dia tidak disebut tawadhu? Jadi banyak dulu orang tidak mengaku Habib karena tawadhu. Sekarang bukan berarti yang mengaku Habib tidak tawadhu. Jangan menjadi balik maksud. Bukan itu maksud saya. Jadi banyak itu. Jadi mungkin faktor itu. Mereka dulu diajarkan dari sejak Syekh Yusuf itu untuk tidak mengaku Habib karena dia sendiri menyebut dirinya. Nah, itu. Mungkin wallahu a'lam. Lalu kemudian penanya yang keempat tentang kullu bid'atin dhalalah. Maka kalau di buku ini saya ambil dari riwayat Muslim sampai di situ saja. Kullu bid'atin dhalalah. Adapun kullu dhalalatin finnar, apakah itu ucapan Nabi atau itu adalah ucapan perawi? Sama seperti dalam hadis wailul lil a'qab, celakalah tumit yang tidak kena air wudhu. Ternyata itu adalah ucapan Abu Hurairah. Begitu juga dalam hadis tentang bismillah jahar, ucapan Anas bin Malik. Nah, itu tadi yang antum maksudkan. Ternyata menurut penelitian ini finnar, ini adalah maka wal khuruj minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih utama. Saya tinggalkan riwayat yang ada khilafnya, saya pakai Sahih Muslim ya, dengan kullu bid'atin dhalalah sampai di situ saja. Karena saya ingin keluar dari khilaf. Dan ada dalam Nasai, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Kemudian pertanyaan Ibu tentang emas dalam salat. Uhillu zahab wal harir lil unsa min ummati. Aku halalkan zahab, emas dan harir sutra lil unsa, bagi perempuan, bagi umatku. Umum halal. Wa uharrimuhuma lirrijal, aku haramkan bagi laki-laki. Jadi hadisnya umum, tidak ada aku halalkan emas di luar sholat, di dalam sholat haram, tak ada. Jadi kalau ada perempuan pakai di dalam sholat, di luar sholat, maka halal, mubah dia pakai emas. Adapun laki-laki pakai sutra, ada pengecualian. Isba'aini, 2 jari. Jadi ingin betul pakai sutra, beli sutra 2 jari, tempel. Lebih daripada itu mubazir, lebih baik dibelikan untuk beras sembako bagi fakir miskin. Hukum masker. Ya, ini belum Ustaz. Kemudian tentang hidung tak menempel ke lantai karena ada masker. Menempelkan hidung ke lantai adalah sunnah, bukan syarat sahwu sujud. Jadi kalau dia tempelkan hidungnya maka afdal. Kalau tidak menempel hidungnya sah. Apakah orang yang pakai masker itu hidungnya tidak menempel? Menempel, cuman terhalang masker. Nah, yang jadi masalah, apakah anggota tubuh yang mestinya kena lantai terhalang dengan kain yang menempel di badan itu dianggap sebagai penghalang? Saya ulang sekali lagi. Apakah kain di badan, menempel di badan,
menghalangi 7 anggota tubuh yang mestinya menempel waktu sujud itu dianggap sebagai penghalang. Ujung kaki, ujung lutut, ujung telapak tangan, ujung kening wajah. Apakah pakaian tidak menghalang? Mana dalilnya? Ketika sahabat Nabi sedang sholat, kebetulan dia sholat di atas pasir. Pasir itu panas, ditariknya ujung jubahnya untuk mengalas keningnya supaya tak kena ke pasir. Dia sholat di pasir, panas pasir nih kalau kena ke keningnya. Ditariknya ujung jubahnya, ujung jubah, sujud dia di atas. Itulah dalil boleh. Itulah dalil bahwa kalau pakaian yang menempel di badan menghalangi tidak dianggap sebagai penghalang. Karena jubah itu kan menempel. Begitu juga dengan masker. Masker ini kan menempel di badan dia. Menghalang, maka dia tidak dianggap menghalang. 2 jawabannya. Pertama, andai dianggap menghalang pun sujudnya tidak batal. Karena menempelnya hidung itu bukan syarat tapi kesempurnaan. Andai dianggap tidak menempel, maka tidak menjadi masalah. Ini tentang. Adapun hadis Nabi mengatakan menyuruh orang waktu sholat dia pakai toilasan sorban di atas lalu ditutup. Hadisnya dhaif. Ada hadis dalam Sunan Abi Dawud yang mengatakan Nabi menyuruh buka. Saking panasnya, kalau panas cuaca itu, maka yang udara hangat itu masuk ke hidung sakit. Lalu di ujung jubahnya itu, ujung sorbannya itu ditutupkannya. Sehingga matanya aja yang kelihatan, laki-laki. Sholat dia. Lalu Nabi menyuruh buka, karena sholatmu tidak sah. Hadis tentang itu dhaif. Hadis dhaif hanya bisa dipakai untuk fadail a'mal. Hadis dhaif tidak bisa dipakai dalam masalah akidah. Tidak bisa dipakai menetapkan halal haram sah tidak sah. Tidak dipakai kalau di dalam rawinya ada kadzab pendusta. Tidak dipakai kalau bernaung di bawah hadis yang sahih bisa dipakai, dan untuk fadail a'mal. Adapun untuk menetapkan halal haram sah tak sah, maka hadis dhaif tak bisa dipakai. Itu maka hadis, begitu juga dengan hadis dalam Sunan Abi Daud tentang orang yang isbal, mata kakinya tertutup celananya, lalu disuruh ulang sholatmu karena sholatmu tadi tidak sah. Hadis yang menyuruh ulang sholat karena mata kaki tertutup, maka hadisnya dhaif, tidak bisa untuk menetapkan hukum sah tak sah. Jadi kalau ada imam misalnya luruskan shaf, angkat kaki celana karena takut dia tidak sah, maka sah saja. Kemudian tentang talqin. Tentang talqin di halaman 166. Justru di muqaddimah saya tulis talqin karena di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau ada orang meninggal bapaknya, lalu abangnya mengatakan, siapa yang mentalkinkan bapak ini nanti kupancung kepalanya. Inilah kronologis buku ini ditulis. Ternyata sampai juga itu ke Makassar rupanya. Jadi dia baru mengaji, siapa yang mentalkinkan bapaknya. Nah, masalah talqin mayat. Talqin mayat hadisnya diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya hadisun hasan dalam Talkhis Al-Habir. Adapun pendapat ulama tentang membacakan talqin, hadisnya banyak sekali, riwayat 2, riwayat 3, riwayat 4, riwayat 5 hadis tentang talqin. Adapun tentang pendapat ulama tentang talqin, ini yang ikhtilaf ini talqin sesudah dikuburkan. Adapun talqin ketika sebelum meninggal tak ada ikhtilaf. Yang dimaksud ini talqin setelah dikubur, berdoa di atas. Hai fulan bin fulan, kalau datang nanti malaikat bertanya, man rabbuka, katakan Allah, man nabiyuka, katakan Muhammad SAW, ma kitabuka, katakan Al-Quran, man imamuka, katakan Al-Quran, man ikhwanuka, katakan. Apa hukum membacakan talqin? Sunnah. Hadisnya hadis hasan. Yang bilang hadis hasan itu siapa? Al-Hafiz. Al-Hafiz yang hafal 300.000 tadi. Masa mau pakai yang 3 hadis tadi juga lagi? Yang laptop mati hilang hadis tadi. Apa kata Imam Ibnu Salah? Imam Ibnu Salah yang menulis kitab mustalah hadis paling sistematis, Muqaddimah Ibnu Salah. Wa su'ila Syekh Abu Amr Ibnu Salah
Syekh Abu Amr Ibn Salah ditanya, at-talqinu huwa alladhi nakhtaruhu. Talqin pendapat yang kami pilih untuk melakukan talqin. Wa na'malu bihi, kami mengamalkannya. Warwina fihi warawaina fihi hadisan, kami meriwayatkan tentang hadis ini satu hadis, min hadisi Abi Umamata, dari hadis Abu Umamah, laisa isnaduhu bil qaim, lakin sanadnya tidak kuat kata dia, lakin u'tudida, tapi hadis ini dikuatkan bisyawahida, dengan adanya riwayat-riwayat lain. Jadi satu sanad itu bisa saja mengatakan hadis ini dhaif, dilihat dari satu sanad. Makanya banyak hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, hadza hadisun dhaif, hadza hadisun dhaif, hadza hadisun dhaif. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh, qultu sahih. 7 jilid. At-ta'rif bi awhami man qam sama sunan baina sahih wa dhaif. Hadis-hadis yang didhaifkan Syekh Albani ternyata sahih. Kok bisa? Karena dia melihat satu jalur. Padahal ijtihad dia dari satu jalur itu. Ditengoknya jalur ini rawi dhaif kata dia. Padahal ada hadis itu jalur lain. Satu hadis kalau jalurnya banyak, maka derajatnya bisa naik menjadi hadis hasan. Maka ada istilah hasan li ghairi, sahih li ghairi. Termasuklah hadis tentang mengusap muka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dhaif. Tapi karena jalurnya banyak, irtaqat darajatuhu ila hadisil hasan. Derajatnya naik menjadi hadis hasan. Bukan kata Abdul Somad, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus tuh di ujung saya ingatkan, bukan kata saya, biar supaya jangan saya terus diserangnya. Lalu kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, keluarga Ghumari ini semuanya ahli hadis. Abangnya namanya Ahmad bin Siddiq, adiknya namanya Abdullah bin Siddiq, adiknya lagi namanya Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdul Aziz ini punya anak, masih hidup sekarang di Maroko, namanya Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari punya murid, itulah dia Syekh Ali Jum'ah, kibar, usuli kabir, ulama. Apa kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, orang Maroko? Innat talqina, sesungguhnya membaca talqin, jara alaihi al-amalu, sudah diamalkan, qadiman, sejak zaman dulu, fi Syam, di negeri Syam, zamana Ahmad bin Hanbal, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun tak melarang. Jenderal bintang 5, tiba-tiba yang kopral-kopral melarang. Wa dzakara ba'dul ulama minal malikiyati, ulama dari kalangan Malikiyah, wasyafi'iyati, wal Hanabilah, alladzina ajazuh. Wa dzakara anna haditsa Abi Umamah dhaif. Wa dzukira, disebutkan bahwa hadis Abu Umamah itu dhaif. Lakinnal hafiz, akan tetapi Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani qala fit talkhis, kata Imam Ibn Hajar dalam talkhis, isnaduhu sahih, sanadnya sahih, isnaduhu salihun. Kenapa? Lianna lahu turuqan, karena ada jalur-jalur lain, wa syawahid, ada syawahid jalur lain banyak sekali. Imam Ibnu Taimiyah, apa kata Imam Taimiyah? Hadza talqinul madhkuru, talqin qad nuqila an ta'ifatin minas sahabah, diriwayatkan dari sekelompok sahabat, bukan dari satu orang sahabat. Annahum amaru bihi, sahabat Nabi menyuruh bertalqin. Ka Abi Umamah Al-Bahili, seperti Abu Umamah Al-Bahili, wa ghairihi, bukan dia sendiri, sahabat yang lain. Sahabat Nabi ini bukan sahabat Uwas. Wa ruwiya fihi hadisun, diriwayatkan hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu, akan tetapi mimma la yuhkamu bi sihhatihi, hadisnya tidak sahih. Walam yakun katsirun minas sahabati yaf'alu dzalik, dan tak banyak sahabat yang melakukannya. Falihadza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama anna hadza at-talqina la ba'sa bihi. Tapi membaca talqin ini la ba'sa bihi. Mungkin yang melarang itu tak habis dibacanya, dia sampai la.
Karena orang ini suka memotong-motong. Banyak sekali dipotong-potong. La gitu. Padahal ujungnya la ba'sa. La tidak, ba'sa apa-apa. La ba'sa enggak apa-apa. Boleh. Farakhasu rukhsah. Walam ya'muru bihi. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i. Dianjurkan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i. Wa Ahmad. Sebagian mazhab Ahmad. Wa karaha ta'ifatun minal ulama min ashabi Malik. Sebagian ulama mazhab Malik tidak menganjurkan. Ikhtilaf. Pendapat terakhir Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, anna hadzal amal membacakan talqin la yadurrul ahya. Kalau dibacakan talqin, hai fulan bin fulan, kalau kau nanti datang malaikat mungkar nakir bertanya kepadamu man rabbuka, katakan la yadurrul ahya. Yang hidup kan tidak terganggu dengan itu. Walal amwat, yang meninggal pun tak terganggu juga. Ada rupanya orang hidup itu terganggu. Lama kali ini, cepatlah kita pulang. Ada. Walal amwat, yang meninggal pun tak terganggu. Bal yantafi'u bihil ahya. Bahkan orang yang hidup yang ada di sekitar pengantar jenazah itu yantafi', bermanfaat. Tazkiratan wa ibrah. Ada tazkirah mengingatkan, ibrah pelajaran. Fala mani amin. Maka tidak ada larangan. La mani. Nah, Ustaz sendiri mengamalkan enggak? Almarhumah emak saya meninggal, saya yang bacakan talqin. Tapi kalau jamaah disuruhnya baru saya baca. Ustaz tolong bacakan, baru saya baca. Kalau tak disuruhnya enggak. Karena takut saya baca tiba-tiba datang nih bawa parang panjang di belakang. Karena ada abang yang udah ngaji. Siapa yang bacakan talqin pancung kepalanya. Itu berapa? Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dipersilakan juga